Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini melanjutkan dari video yang sebelumnya. Di versi MyStore 1.3.0 development ini, kita akan mencoba untuk menambahkan fitur yaitu retrieve data from database, atau istilahnya menampilkan data dari database yang ada di Firebase ke dalam aplikasi kita dalam bentuk list, data yang dinamis. Jadi kalau misalnya ada 5 ya nampilin 5, kalau ada 10 ya nanti nampilin juga 10 dengan menggunakan recycler view. Terus ada juga item adapter dan juga view holder. Langkah-langkahnya di sini ada 5 tahapan. Yang pertama kita mengupdate dulu bagian UI di recycler view-nya dengan menambahkan si recycler view-nya di dalam layouting-nya. Terus yang kedua, kita juga harus membuat layouting untuk itemnya sendiri. Jadi nanti setiap listnya nih kita harus bikin tampilannya dulu. Setiap listnya mau tampilannya seperti apa, kita rancang dulu. Terus yang ketiga, kita akan menambahkan item menu. Nah, item menu ini sebetulnya nanti kita akan gunakan ketika tahapan berikutnya, yaitu pengeditan atau perubahan data dan juga penghapusan data. Sekalian aja karena kita nanti akan bermain di view yang sama. Terus yang keempat, kita akan membuat kelas adapternya, yaitu item adapter dan juga view holder. Jadi di dalam kelas nanti ada kelas lagi. Terus yang terakhir, yang kelima adalah menampilkannya ke dalam tampilan halaman shop. Nah, langsung saja ke tahapan yang pertama. Kita akan update dengan menambahkan si recycler view di tampilan layoutingnya. Kita buka bagian shop fragmentnya. Terus kita masuk ke dalam tampilannya. Nah, text view ini kita sudah tidak gunakan lagi. Jadi bisa kita hapus. Kita ganti dengan recycler view. Ininya match parent juga. Kita kasih ID. Misalnya recycler view item. Seperti itu. Jadi tampilannya kalau secara previewnya ya kayak gini. Berupa data yang lebih dari 1, dimulai dari 0 dan lain sebagainya. Gitu. Lalu kita coba kenalkan si fragment ini di sini. Jadi kita buat dulu seperti ini. Private recycler view. Misalnya recycler view item. Recycler view item. Oke, selesai. Jadi untuk tahapan kali ini cukup mudah. Di tahapan yang pertama ini, kita sudah mengupdate bagian halaman UI shop-nya dengan menambahkan recycler view. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, kita membuat layout untuk tampilan setiap list itemnya. Jadi itu saya namain layoutnya itu item XML. Jadi kita bikin layoutingnya terlebih dahulu. Layout, new. Nah, saya biarkan urut elemennya dalam linear layout. Jadi nanti biar dia ke bawahnya otomatis gitu. Tapi untuk relatif layoutnya tetap akan saya gunakan nanti di dalam si linear layout gitu. Kita beri nama item. Kenapa nggak pakai activity sama fragment? Karena ini dibuatnya di recycler view gitu. Dan ini memang untuk tampilan itemnya aja. Gitu. Jadi ya saya tuliskan sesuai dengan datanya aja gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Kita buat card view-nya dulu. Karena nanti kita pasti menggunakan card view. Ininya match parent. Wrap content. Baru di dalamnya relative layout. Match parent, headnya wrap content aja.
Kita kasih ID-nya di sini aja. Card item. Jadi nanti tidak perlu bikin ID di sini juga. Jadi kalau untuk trigger di sini juga udah cukup karena card item sama relative layout ini mencakup layout yang sama. Areanya sama maksudnya. Nah, kita akan tambahkan gambar untuk kedepannya. Barangkali membutuhkan satu tampilan image atau gambar. Jadi kita tambahkan image view untuk menampilkan data gambarnya. Meskipun sekarang belum ada ya. Nanti kedepannya kita akan coba untuk menambahkan data gambar juga. Untuk lebarnya 100 pixel, tingginya 100 pixel juga. Kasih ID, image, item, kasih sampelnya misalnya dari logo. Nah, seperti ini. Ininya mungkin kita kasih padding dikit biar nggak terlalu mepet. 10 pixel. Oke, cukup. Selanjutnya kita buat, oh ya, biar memastikan lagi biar dia ada di sebelah kiri, nggak ke tengah di layar yang besar. Kita tambahkan align parent left true. Jadi dia udah pasti mentok di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menambahkan image view lagi untuk aksi nanti di setiap itemnya. Kalau untuk ngedit atau ngehapus, image view ini yang wrap content aja semuanya. Kasih padding dikit, misalnya 10 pixel. Beri ID, kasih nama ID-nya misalnya image, item, menu. Jadi untuk men-trigger si menu pilihan untuk mengedit ataupun untuk menghapus. Ini posisinya sebelah kiri atas. Nah, sebelumnya kita pasti membutuhkan item untuk men-trigger tersebut. Jadi kita membutuhkan gambar maksud saya atau drawable. Jadi kita akan menambahkan drawable baru di sini dari vektor aset biasa. Nah, gambarnya yang seperti ini. Ini yang namanya kalau di sini sih istilahnya itu more. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Sepertinya cocoknya untuk tampilan seperti ini yang vertikal. Jadi saya milih yang vertikal. Warnanya juga warnanya hitam. Tambahkan. Kita masukkan gambarnya di sini. More. Oke. Posisinya dia di sebelah kanan mentok, tapi di tengah-tengah. Align parent right true. Terus kita kasih gravity coba. Mau nggak ya? Oh, bukan. Layout center vertikal true. Nah, gitu. Jadi dia otomatis pasti di tengah-tengah di layout tersebut. Selanjutnya kita menambahkan datanya, yaitu berupa text view biasa. Match parent, ininya wrap content, beri ID dulu aja. Text name, kasih teksnya dulu, misalnya name defaultnya. Text color warna hitam atau navy ya, navy gimana, jelek, hitam aja. Ukurannya 20 pixel SP. Oke, cukup. Posisinya dia di sebelah kanan yang ini, di sebelah kiri yang ini. Jadi tinggal kayak gini aja. To right of image item, to left of image item menu. Nah, kayak gini. Dia pasti di tengah-tengah. Mau di layar besar atau di layar kecil juga sama. Oke, saya kopas aja selanjutnya.
untuk yang teks deskripsi. Nah, untuk yang deskripsi ini dia sebetulnya ini ukurannya misalnya 16 lah. Dia tuh harusnya di bawah, di sebelah ini tetap sebelah kiri item menu, sebelah kanan image item, sebelah kiri image item menu, tapi dia ada di bawah text name. Jadi tinggal ditambahin aja below text name. Nah, seperti itu. Set, jadi dia otomatis ada di bawah. Selanjutnya untuk yang quantity-nya di bawah teks deskripsi. Nah, kayak gini. Cuma ini bagusnya sih deskripsinya agak besar ke bawah ya. Takutnya banyak yang deskripsinya cukup panjang. Jadi untuk deskripsinya kita coba manual. Misalnya 110 pixel. Bukan. 50. Lebih dikit ya. 51. Oke, 51 pixel. Tampilannya seperti ini jadinya. Kita akan coba lihat di tampilan yang lain, misalnya yang besar. Ini masih oke. Oke, masih oke. Yang portrait-nya masih oke. Oke. Cukup responsif. Seperti ini tampilannya. Tahapan kedua sudah selesai. Selanjutnya dilanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menambahkan item menu. Jadi kita bikin menu 2. Yang pertama menu untuk main, dan kedua nanti menu untuk item. Kita bikin dulu aja menu item. Nah, kayak gini. Di copy paste ya. Cuma isinya cuma 2. Ini bisa kita delete. Ini iconnya nggak perlu juga. Di sini actionnya jadi action edit untuk edit data, dan yang di sini untuk action delete data. Ininya jadi delete, ininya edit. Seperti itu. Ini juga sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu membuat item adapter dan juga view holdernya. Ini kelas yang digunakan untuk mewadahi data yang dari database, ditampung dulu, dibinding dulu. Baru setelah itu bisa kita tampilkan. Kita butuh yang namanya adapter. Jadi kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kelas item adapter. Jadi penamaannya juga disesuaikan ya, biar kita tahu itu tuh kelas adapter. Klik kanan, new Java class, beri nama item adapter. Oke. Nah, di sini si kelas item adapter ini di dalamnya kita juga akan membuat kelas view holder. Jadi di dalam kelas akan ada kelas lagi. Ya bisa dikatakan kelas bersarang lah ya, seperti itu. Yang namanya view holder. Kita buat dulu kelasnya. Kelas public, kelas mengextend ke view holder dari recycler view. Nah, seperti ini. Dia akan meminta untuk import atau implementasi konstruktornya.
Alt enter aja. Nah, dia akan membuatkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membinding si tampilan yang ada di item XML-nya di view holder ini. Jadi kita akan menulisnya satu persatu. Private tadi ada apa aja sih? Image view, image item, text view. Untuk name kita Y, dan satu lagi untuk yang image view menunya, image item menu. Oke, seperti itu. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah mengenalkannya terlebih dahulu dengan find view by ID di dalam konstruktornya. Image item ini menggunakan item view ini, item view. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan panggil atau akan mengextend si view holder yang sudah dibuat ke item adapter yang di atasnya ini. Caranya tinggal tambahkan saja extend recycler view adapter dari recycler view. Nah, disininya pakai view holder. Nah, dia akan meminta metode implementasi semuanya, panggil. Nah, gini. Ini di bawah, ini di sini. Oke. Selanjutnya, kita akan buat konstruktornya terlebih dahulu. Jadi nanti konstruktor item adapter ini ketika dipanggil bisa dieksekusi. Sebelum membuat konstruktor, malah kita harus membuat si list item dan konteksnya terlebih dahulu. Misal private dalam berupa array list. Array listnya di sini item. Karena nanti yang ditampilkannya merupakan data item, dan item ini diambilnya dari mana? Dari kelas item yang ini, gitu. List item. Terus konteksnya, kan nanti juga memerlukan konteks. Selanjutnya kita buat konstruktornya. Inputannya
list itemnya. Sorry, array list item, dan juga konteksnya diisi dengan biasa pakai this. Oke, seperti itu. Apakah sudah beres? Belum, masih banyak yang harus dilakukan. Selanjutnya itu view holdernya udah beres, kita masuk ke bagian onCreate view holdernya. Nah, yang di sini kita akan panggil si layouting item XML-nya di sini. Jadi si holder ini cuma untuk holding datanya aja, holding view-nya aja, sedangkan untuk layoutnya kita taruhnya di sini. Kita akan buat pakai ini, hampir kayak onCreate view sih sebetulnya. View layout inflator from parent yang ini, get context inflate layout item, terus koma parent koma false. Kalau saya enter ke bawah, nah gini, return view. Oh, belum, ininya harus di ini dulu, view holder new view holder view. Nah, ininya bukan view tapi view holder. Nah, seperti ini. Jadi si item ini udah pasti bisa di binding di sini. Jadi kita bisa menggunakannya. Selanjutnya kita ke bagian yang mana? Yaitu bagian yang ini, dua ini. Get item count-nya di sini udah bukan return 0 lagi. Kita harus ubah dengan menggunakan list item size. Nah, untuk yang on bin atau on bind view holder atau bindingnya itu sendiri, kita ya set text biasa sih sebetulnya. Sebentar. Emang harus. Oke. Final. Untuk yang data name-nya string, misalnya data name diambil dari list item. Dari list item ini get position, terus get name. Get name ini diambilnya dari mana? Get ini diambilnya dari sini. Gitu. Jadi kalau udah dibikin kelas model kayak gini mah enak. Get name, terus sekarang final string deskripsi ya. List item get
posisi, get deskripsi, string, bukan string, integer, quantity, list item. Seperti itu. Ini baru dapat datanya dalam bentuk tipe data integer dan string. Selanjutnya kita akan coba holder biar nampil pakai ini. Holdernya diambil dari sini. Set holder name, text name, set text. Nah, set text dengan ini. Name. Nah, ini integer kan ya. Sedangkan di sini pasti harus berupa string. Jadi kita harus pakai ini dulu. Pakai konversi dulu. String value of ty. Tambahin dikit biar nanti kelihatan itu peaches gitu. Atau jangan peaches lah ya, kita ganti aja pakai quantity biasa untuk penulisan teksnya sih ini biar enak dilihat. Oke. Seperti itu. Ntar saya analisa dulu, takut ada yang salah. Harusnya sih sudah. Baik. Untuk adapternya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba tampilkan. Baik, ini saya coret dulu. Kita akan meretrieve atau menampilkan data dari database. Kita bermain di kelas subfragmentnya. Apa saja yang harus kita perlukan dideklarasikan dulu di awal. Yang pertama, kita butuh list itemnya dulu, terus pengenalan adapternya, terus juga layout manager. Jadi kita buat dulu seperti ini. Biasanya di atas aja deh. Array list dalam bentuk item, is item, layout manager, adapter tapi yang recycle view, selanjutnya kita tinggal panggil onValue change listener aja sih. Oke. Oh ya, sebelumnya kayaknya kita harus ini dulu. Setelah init view, kita inisialisasi data untuk layout manajernya dulu, diisi dengan
new, ini layout manager, dari konteksnya get activity. Selanjutnya untuk recycler view-nya, ya udah masuk sini ya. Oh bukan, recycle view-nya rv itemnya sama dengan bukan set layout manager ya kayak gitu. Baru di bawahnya kita menggunakan on change listener, Firebase util, get reference, Firebase util ke item pet, karena yang kita panggil itu nanti di pet yang items bukan yang lain, jadi kita harus tentukan dari sini. Maaf, bukan yang di sini. Nah, yang items ini bukan yang my name, jadi kita harus masukkannya item pet. Terus add value event listener, new value listener, tutup dulu. Ininya di koma. Bagian on data change-nya, nah ini kita akan isi dengan looping data, pendapatan data atau ngambil data dari Firebase. Pertama kita bikin ini dulu, list item, array list. Nah ini gituin dulu, let's new array list. Nah itu selanjutnya kita menggunakan for, karena data yang di retrieve-nya di sini lebih dari satu, ada 3 data snapshot. Misalnya snapshot data snapshot.get children. Nah, kita tampung dulu dalam kelas item atau kelas model item sama dengan item snapshot get value item class. Nah, gini. Ini penting kalau misalnya nggak di implement serializable ini atau nggak dibikin ini, dia nggak akan mau. Jadi ini wajib. Nah, wajib harus ada. Baru di sininya item set key snapshot get key, baru ininya ditambahkan add item. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa, setelah dibaca semuanya udah masuk ke dalam list, array list item, adapternya kita masukkan biar bisa tampil new item. Nah, ini pemanggilan ini, pemanggilan item adapter yang ini nih, gitu. Adapter. Ini tuh inputannya apa tadi? Array list, item, dan juga konteksnya. Berarti di sini list item, get activity. Jangan lupa recycler view,
atau RV item set adapter. Nah, ini kadang-kadang dua ini yang sering lupa, jadi nggak akan muncul di tampilan layar. Untuk cancelnya kita kasih ini aja, log D buat debugging. Nah, yang pengen tahu kenapa tag itu digunainnya di mana, misalnya digunain di sini nih. Tag. Jadi dia akan manggil kelas ini. Jadi nanti kalau pencarian ada error di kelas ini kira-kira di mana, kita carinya di locate, terus nanti masukkan nama kelasnya apa, terus kita di sini ya tulisnya error atau debug atau apapun. Kalau di sini harusnya di sini saya nulisnya D sih, debug. Jadi nanti lihatnya di debug datanya muncul atau enggak gitu. Jadi harusnya kelihatan. Seperti itu gunanya tag di setiap kelas. Isinya apa? Misalnya pakai ini database error, get details, plus misalnya pakai itu deh, plus database error, get message, misalnya seperti itu, untuk memberikan informasi ada yang salah enggak nih dengan si database, koneksi database-nya gitu. Bentar saya cek dulu, harusnya sih sudah bisa tampil ya, harusnya. Ya udahlah, kita coba run aja. Di sini ada berapa data ya? Kita lihat dulu. 1 AMD, VGA, RX 80, RX 70, Nvidia GTX ini. Nama ada 3 item. Kita coba pindah ke shop. Cuma 1 ya. Masih ada yang salah kayaknya nih. Ini dapatnya yang atas, tapi yang bawahnya nggak nampil. Oke. Kita lihat di bagian layoutingnya. Takutnya ada yang salah. Atau coba kita debug dulu, apakah benar dapatnya datanya segitu atau enggak. Kita coba debug dulu di sini. Oke, kita coba debug. Katanya dapat semua enggak nih? Tag. Misalnya item count-nya ada berapa? Adapter get item count. Pak, jadi di sini dulu deh. List item size. Kita lihat yang dikirim dari sini apakah sudah benar atau enggak. Ke locate, ininya debug, nama kelasnya shop fragment. Gitu. Ini gunanya tag. Oke, sudah muncul. Kita kesini kan. Enggak ke trigger ya. Bentar, dilihat dulu item class. Ini enggak muncul sama sekali.
bentar. Adapternya sih ini kayaknya nih. Adapter, item adapter, list item, book activity. Nggak masuk ke sini. Kita coba pindahkan ke atas. Nggak muncul juga. Coba cut. Nah, ada error tuh. Bentar. Locate error. Binding the service is file. ID sebelah sininya. Oke, harusnya sih secara logika harus udah benar. Kita coba lihat di bagian view-nya ya. Nah, ini mungkin nih. Ini card view-nya kan segini. Ini layout-nya dia full. Nah, harusnya ini nggak boleh full. Nggak boleh match parent. Jadi ininya harusnya wrap content. Segini aja. Jadi nanti ketika ada yang baru, dia bisa muncul di bawahnya. Kalau misalnya full, jadi dia di belakang nggak akan kelihatan. Oke, kayaknya ini sih. Kita coba run. Shop. Nah, benar kan? Betul. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang layoutingnya juga kita harus perhatikan, terutama di bagian item ininya nih, untuk layouting satu persatunya. Jadi jangan match parent. Kalau match parent nanti semuanya ketimpa, dan yang di belakangnya itu nggak kelihatan. Begitu. Ini agak sedikit rapat ya, kita tambah garis dikit biar agak rapi. Di bagian itemnya kita tambahkan garis. View, match parent, tingginya 1 pixel aja. Kasih background dengan navy misalnya gitu. Ini rapat banget ya. Kasih padding dikit lah. Padding. Nah, kayak gini. Oke. Coba jalankan. Oke, sudah rapi. Agak mendingan lah ya. Baik. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jadi kita juga sudah bisa membaca data. Langkah kelima sudah selesai. Udah membuat adapter dan sebagainya. Untuk video kali ini dicukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.